check one check, three two one check one. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini
Ada saya kirimkan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
sangat ku cinta. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita pagi hari ini orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. 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 Mari angkat tangan kita, setiap kita yang merasa dicintai Tuhan. Angkat kita tangan tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih yang kekal, cinta yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk satu tujuan, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membawa hidup kami membuka hati kami. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat setiap kami. Amin. Apapun yang kami hadapi, kami percaya karena cinta Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang kekal, membuat kami bertahan menjadi orang-orang yang selalu mempermuliakan Tuhan. Tidak ada rasa kekecewaan dalam hati kami, tapi hanya melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan ucapan terima kasih, rasa syukur yang luar biasa. Karena Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahannya Roh Kudus, ambil alih semuanya dan berkaryalah bagi setiap kami. Jamah kami pribadi lepas pribadi, karena ini hidup kami Tuhan. Kami siap untuk melayani Engkau, kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau dengan sikap hati kami yang terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemelihara Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali tangan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
lebih tinggi dari cakrawala. Tak Biar jemaat sendiri katakan lebih luas. Biar jemaat sendiri katakan naikkan sebagai ucapan syukur. Amin. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, jemaat buat tangan kita bersama-sama, katakan lebih luas dari samudra. Naikkan ini sebagai doa, ucapan syukur. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan tak akan pernah habis. Lebih tinggi dari cakrawala. Mari mata kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku berlari luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, pasangan hidupku lebih tinggi dari cakrawala. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, amin, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, naikkan ucapan syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Shikaralabaralabaya syaralabaya, hiyaralabaya syarala. Tidakkah kamu berlihat kita merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Kami bersyukur kebaikan-Mu, kasih-Mu ajaib Tuhan. Syaralabaralabaya syarala. Yesus Tuhan, kasih-Mu. Syaralabaralabaya syaralabarala. Lebih luas, lebih dalam, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Syaralabarala kasih. Haleluya. Syaralabaralabaya syarala. Haleluya. Haleluya. Syaralabaralabaya syarala. Kasih-Mu tak terukur Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas. Syaralabaralabaya syaralabaralabaya syaralabarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syaralabaralabaya syaralabaralabaya syarala. Syaralabaralabaya. Saudara, pagi hari ini hanya karena kasih Tuhan kita bisa ada. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kalaupun hari ini
Ada banyak hal yang kita alami, yang kita hadapi di luar dari apa yang kita bayangkan. Saat kita buka mata kita melihat Tuhan semuanya sama aja. Tapi saat kita tutup mata kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kita imani bahwa bukan karena kami melihat, tetapi karena firman Tuhan kami mendapatkan setiap janji-janji Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Saudara, dunia menghargai kita karena sesuatu. Dunia mengasihi kita karena sesuatu, tetapi Tuhan tidak. Seperti apa saudara? Itulah kasih Tuhan. Mari kita tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Biar jemaat Tuhan katakan, sebab aku percaya. Nyanyikan dengan muatan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Shikata karalawa syarara. Oh, ku percaya. Sebab kau percaya, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya. Bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya kami telah dipenuhi oleh hadirat-Mu Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan boleh lihat kiri kanan, katakan hari ini adalah hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Lebih dahsyat katakan pujian ini. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Mari GBOI Kumene sama-sama katakan. Akan ku pikul salibku, cumbulah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan. Ku
mau tetap bersyukur. senantiasa bersyukur. Amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau bidang tangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanmu. Mari cepat Tuhan katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak. Lebih dahsyat katakan pujian ini. Ku mau tetap, hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, apapun musim hidup kita, Dia Tuhan yang selalu ada bagi hidup kita. Sama-sama kita katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau yang menguatkan iman kami Tuhan. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. Lebih dahsyat lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanmu. Ku mau tetap kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, senantiasa. Biar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami mau bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bagus Saudara, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan hidup kita. Amin. Amin. Kita katakan pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan, Kau terbesar dan mulia. Go! Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya Tuhan yang terbesar. Musik pemuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan, senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari sama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji nama-Mu Tuhan. Mari segenap hatimu katakan, senap hati aku memuji, senap jiwa, karena Roh-Mu ada dalamku. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara. Amin. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Yang terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yesus, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Oh, sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib, sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan, biarlah semua memuji-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang terbesar dan mulia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang terbesar dan mulia dalam kehidupan kita. Haleluya. Saatnya jemaat Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk Dia selalu kebenaran firman Tuhan. Karena Dia yang menjadi jawaban setiap doa kita. Dan kita percaya saat kita berdoa, kita menyembah Dia dengan segenap hati, Dia akan menjawab setiap kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau ajaib bagi kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah
Engkaulah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Katakan bekerja. Tuhan kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Amin. Saat kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Biar jemaat sendiri mengatakan pujian ini. Engkaulah di setiap Saat kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja. Mari sama-sama katakan, Tuhan aku percaya. ku percaya Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama katakan, Tuhan, ku
Semoga pagi hari ini Kau memampukan kami datang ke tempat ini, menguatkan kami datang ke tempat ini. Karena kami rindu Tuhan, memuji muliakan nama-Mu, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan urapi setiap kami Tuhan, sehingga saat kami mendengar firman Tuhan, ada hal yang kami pelajari, ada hal yang menguatkan kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seperti tanah yang subur, sehingga saat firman Tuhan diberitakan, kami menjadi pelaku firman. Firman itu berbuah dalam kehidupan kami dan dinikmati oleh banyak orang. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, senang sekali ya pagi hari ini karena cuaca sudah beberapa hari ini hujan terus. Tapi saya percaya tidak membuat kita lalai ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kita. Nah, pagi hari ini masih dengan tema yang sama seperti yang sebelumnya. Masih dengan tema yang sama seperti yang sebelumnya, kita akan berbicara tentang iman. Iman doa meneguhkan iman. Nah, hal yang menarik bahwa setelah sebulan minggu lalu kita belajar bagaimana hubungan antara hubungan antara iman dan janji. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana doa itu bisa membuat iman kita diteguhkan. Bagaimana doa bisa membuat iman kita tidak tergoncangkan. Apalagi di hari-hari saat ini, ya, kita tahu masa-masa pemilu. Kita tahu masa-masa pemilu kita di tahun ini akan ada banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sudah bisa ditampilkan? Ya. Oke. Dan kita bersyukur pagi hari ini di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah apa yang terjadi dalam kehidupan kita masih bisa terus melayani Tuhan. Kita masih bisa terus menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan di tengah-tengah itu juga kita sudah menyelesaikan pembangunan ruang sekolah minggu kita. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berpartisipasi, menyumbangkan, dan hampir sebagian besar bahan kita ditanggung oleh toko bangunan yang sering kita ambil bahan. Ya, tanpa kita meminta, tetapi dia mau terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini sudah dipakai sama orang sekolah minggu, cuman kita belum habiskan. Mungkin setelah ini nanti beberapa orang saya akan minta kita ke sana untuk kita doakan ruangan sekolah minggu kita. Ya, kita sudah pasang televisi di sana, kita juga sudah memasang, kita sudah hiasi sedikit demi sedikit, kita cicil sedikit demi sedikit. Nanti kita akan pasang sound system yang baik di sana sehingga anak sekolah minggu kita dapat nyaman beribadah di sana. Nah, kembali lagi kita akan buka sama-sama di Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Judul kita hari ini adalah doa meneguhkan iman. Nah, kita akan baca bersama-sama perikop Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya jemput semuanya jemaat bangkit berdiri. Saya akan membaca yang merasa ganteng di ayat 36 atau ganap, yang merasa cantik di ayat yang ganjil. Yang mengerti katakan yes. Oke, kita akan baca sama-sama ayat 36, laki-laki dulu. 3, 2, 1. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, mungkin kalau kita lihat perikop ini, kita sering melihat perikop ini dibahas sewaktu Paskah, ya. Betul ya? Kita sering. Bahkan ada satu frase di situ dikatakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Ya. Makanya lahirlah, ada sebuah gereja yang lahir dari kata 1 jam. Tahu gereja apa? Gereja 1 jam saja, GSCS. Ini pendetanya yang ngomong. Pendetanya sendiri ngomong. Jadi mengapa dia punya judul gereja 1 jam saja? Karena dia mengambil dari perikop ini. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Jadi dia mengambil perikop itu, lalu kemudian dimasukkan di dalam nama sebuah gereja. Dan kita sudah sering dengar di YouTube gereja tersebut. Nah, menarik ya, sekali lagi saya katakan, biasanya cerita ini disampaikan pada saat kita Paskah. Tetapi ada hal yang ingin Tuhan ingatkan kita semua pagi hari ini melalui apa yang kita baca mengenai doa meneguhkan iman. Nah, saya sedikit flashback, saya ceritakan kisah ini kembali sebagai pengingat kita semua. Saya ceritakan apa yang terjadi di Matius 26 ini supaya kita mengerti. Nah, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus nantinya akan ditangkap dan dibawa untuk kemudian disalibkan. Nah, sebelum itu Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun bukit yang besar, luas wilayahnya cukup besar, dan di Bukit Zaitun itu ada yang disebut dengan Taman Getsemani. Ya. Nah, tentunya saja kalau Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani, saya yakin bukan untuk arisan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, atau main monopoli. Sudah pasti di sana pasti ada sesuatu yang Tuhan mau murid-muridnya dan dia lakukan. Ya, bukan cuma sekedar pelesiran atau piknik kemudian bawa makanan, buka tenda kemudian dia makan, bukan. Ada sesuatu yang harus akan terjadi di sana. Setelah masuk ke Bukit Zaitun bersama para murid-murid yang lain, Tuhan Yesus ngomong sama murid yang lain, tunggu di sini. Kemudian dia hanya memilih 3 orang. Petrus dan 2 anak Zebedeus, namanya Yakobus dan Yohanes. Nah, pemilihan ketiga orang ini karena dianggap waktu itu orang-orang itu adalah orang-orang yang tanda kutip dekat dengan Tuhan, ibaratnya ring satunya Tuhan Yesus. Kemudian mereka pergi dan meninggalkan yang lain, kemudian mereka pergi berempat, artinya ya, berempat untuk ngapain? Berdoa. Nah, perhatikan waktu Yesus bersama-sama dengan ketiga muridnya, dia ngomong begini sama murid-muridnya. Di ayat yang ke-37, di 38, di ayat ke-37 dia berkata kepada Petrus dan anak Zebedeus. Lalu di ayat ke-38 dia ngomong begini sama ketiga muridnya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, Yesus di dalam kemanusiaannya
Ingat, Yesus itu di dalam kita mengetahui Yesus, konsep kita tentang di dalam kekristenan, Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Makanya dikatakan di ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Mau mati rasanya itu tahu rasanya Bapak Ibu? Sudah kayak bibir itu sudah putih. Ya, sudah mau pengsan. Itu. Nah, saya pernah ngalamin itu satu kali seumur hidup saya. Dan saya waktu itu ngaca, betul-betul ngaca dan putih betul-betul muka saya. Nah, waktu itu saya cerita sedikit, waktu itu saya pucat betul-betul putih. Waktu itu saya ingat sekali, itu kejadiannya waktu saya kuliah di Malang. Nah, waktu saya kuliah di Malang, kita baru masuk ospek. Waktu kita ospek, saya ini agak nakal, bukan nakal ya, nakal. Saya palsukan tanda tangan senior saya dan ketahuan. Dipanggil. Habis dipanggil kami di sidang. Waktu di sidang, saya berhadapan dengan kaca seperti ini. Dia katakan, kamu palsukan tanda tangan. Ngaku saja, saya ngaku. Kamu tahu konsekuensinya? Di drop out. Saya langsung putih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Masuknya susah. Masuk sekolah tinggi akuntansi negara itu susahnya minta ampun. Kita belum masuk, belum belajar udah drop out kan? Gak jelas juga ceritanya. Tapi betul-betul muka saya putih. Kalian mau mati rasanya karena saya katakan, wah kalau saya pulang ini bikin malu orang tua, mana anak pendeta lagi. Kasusnya mending ya kan? Kalau nilainya jelek, ini gak malsuin tanda tangan. Tapi di situ saya seperti mau mati rasanya. Yesus mengalami hal yang sama. Dia gentar, dia takut. Makanya dia sampai ngomong begini, karena saking takutnya. Sebenarnya Yesus lagi ngomong gini, tolong jagain saya ya. Tolong jagain saya. Dia ngomong sama murid-muridnya yang bertiga itu, tolong jagain saya. Saya sangat takut. Sampai dia seperti itu, karena di dalam kemanusiaannya. Nah, lanjut lagi ceritanya. Setelah itu Yesus kemudian mengambil tempat, dia maju lagi, dia tinggalkan murid-muridnya di suatu tempat yang bertiga itu, kemudian dia mengambil jarak sepelempar batu jauhnya, dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia sujud dan berdoa. Nah, menarik. Doa yang disampaikan Yesus, dia ucapkan 3 kali. Saya pernah ngomong, pernah nggak doa Yesus tidak dikabulkan? Pernah. Doa ini, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Bapak lalukan tidak? Tidak. Yesus ngomong, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah di cerita ini, di ayat ke-39 dikatakan begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Ya. Di ayat ke-42 sama persis doanya. Datang lagi ngomong seperti itu. Di ayat yang ke-44 sama lagi datang. Doa seperti itu 3 kali berdoa. Yesus saja 3 kali berdoa, nggak dikasih. Ya, jangankan kita sekali berdoa kan gitu. 3 kali berdoa nggak dikasih. Coba pikirkan, apalagi kita kan gitu. Nah, kita lanjut dulu sebentar. Ya, Yesus 3 kali berdoa. Nah uniknya pada saat doa yang pertama, pada saat dia selesai berdoa lalu kan dia kembali ke murid-muridnya. Murid-muridnya sedang bobo cantik. Murid-muridnya sedang bobo cantik. Di situ ditegur sama Yesus. Yesus ngomong gini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, garis bawahi kata supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Nah, saya tidak, di ayat ke-41 di terjemahan baru dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya coba pakai terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia. Ya kalau saya pakai terjemahan lain bukan berarti Alkitab kita itu banyak terjemahannya ataupun tidak konsisten, bukan. Tetapi supaya kita dapat lebih mengerti apa maksud dari frase itu. Dikatakan tidak berdosa, dikatakan tadi supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di kalimat terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, tetaplah bangun, lihat di atas, tetaplah bangun, mungkin bisa ditampilkan PPT saya dari TSI. Tetaplah bangun dan berdoalah terus supaya kamu masing-masing, perhatikan,
tidak berdosa waktu iblis mencobai. Ngerti ya? Beda. Artinya maksudnya gini, waktu kita dicobai, kita punya dua kemungkinan. Bisa jatuh atau tidak. Kalau kita berdoa, kita dicobai tidak jatuh kalau tidak berdoa. Kalau berdoa, kita dicobai tidak jatuh. Ngerti maksud saya ya? Nah, artinya begini, dari ayat itu kita mengerti begini. Pencobaan, dari ayat itu pencobaan bisa terjadi kepada siapapun juga. Saya ulangi, pencobaan bisa terjadi kepada siapapun juga. Tetapi yang jatuh di dalam pencobaan, atau yang berdosa di dalam pencobaan, atau yang jatuh di dalam dosa dalam pencobaan, itu orang yang tidak berdoa. Orang yang berdoa tidak jatuh dalam pencobaan. Saya akan buktikan nanti. Kita akan lihat sama-sama. Kita ulik bareng-bareng kalimat ini. Ya, jadi tidak peduli serohani apapun kita, tidak peduli kita hafal Alkitab seperti apapun, tidak peduli serajin apapun kita ke gereja, tidak peduli seberapa banyak uang yang kita masukkan ke gereja, pencobaan akan terjadi dalam hidupmu. Ya, makanya jadi orang Kristen, jangan kita menjadi orang Kristen yang manja. Saya sudah katakan kemarin di Baraya 2. Kalau kita mengaku sebagai anak, maka dikatakan Tuhan menyesah dan menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Karena kita selalu berpikiran kalau anak, konsep kita kalau bicara tentang anak, Tuhan pasti kabulkan semua doa kita. Dikasih fasilitas ini, dikasih fasilitas itu. Karena kita punya konsep kalau anak ya begitu. Ya, karena kita juga melakukan itu sama anak kita, betul ya. Kalau perlu ya kita siapkan, kalau sebelum kita meninggal kita siapkan rumah. Tetapi Bapa di sorga tidak seperti itu. Bapa di sorga dikatakan dia akan menyesal dan menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Makanya kalau dalam kehidupan kita semua, kita terus dicobai, kita terus ada iblis yang mencobai, itu artinya engkau anak Allah. Yang setuju katakan amin, yang mengerti katakan amin. Tidak ada orang yang luput dari namanya pencobaan. Tetapi antara jatuh di dalam dosa dan tidak jatuh, itu nanti kita akan bahas sama-sama di tempat ini. Ya. Dan tebak, perhatikan baik-baik. Waktu Yesus supaya kamu tidak jatuh atau tidak berdosa pada saat kamu dicobai, waktu Yesus ngomong seperti itu, sebenarnya di momen itu, murid-murid sedang dicobai. Momen di malam di mana Yesus ditangkap adalah pencobaan terbesar untuk para murid-muridnya. Nah, kenapa saya bisa katakan pencobaan yang terbesar untuk murid-muridnya? Karena waktu itu, murid-muridnya berharap Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Apapun bentuknya, bagaimanapun jadinya, murid-murid berharap bahwa Yesus ini Mesias. Nah, murid-murid berharap waktu itu bahwa dia akan mengumpulkan massa yang banyak, membentuk pasukan, kemudian memberontak kepada orang Roma. Tapi ternyata malam itu setelah Yesus berdoa, Yesus ditangkap bahkan sampai disalib. Nah, ini model pencobaannya yang dialami oleh para murid. Makanya Yesus berkata, kamu nanti akan dicobai. Tapi jangan sampai jatuh ya. Nah, pencobaan yang murid-murid alami adalah Yesus ditangkap. Orang yang mereka kasihi ditangkap. Orang yang harusnya mereka harapkan menjadi pembebas ditangkap. Saya mau kasih tahu. Sebenarnya Yesus sudah memberikan clue, sudah memberikan petunjuk buat murid-muridnya. Kita buka Matius 26 ayat 31. Sebenarnya Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya. Hei, imanmu nanti akan tergoncang. Artinya begini, kamu nanti imanmu akan dicobai. Kamu nanti akan ada suatu goncangan. Matius 26 ayat 31. Dikatakan begini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, perikop ini ada, kemudian setelah itu baru kejadian di Taman Getsemani. Jadi sebelum perikop, ayat 26 ayat 31 itu sebelum kejadian Yesus ditangkap. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, katanya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku akan tergoyahkan imannya. Imannya akan tidak teguh lagi. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai.
berai. Yesus sudah diperingatkan sama murid-muridnya. Hei, nanti kamu akan tergoncang imanmu. Makanya pada saat Yesus memperingatkan itu, Yesus tahu bahwa yang diharapkan sama murid-muridnya itu dia yang akan jadi Mesias. Yesus sudah memberikan petunjuk dengan jelas bagaimana supaya iman mereka teguh. Makanya dikatakan nanti, Yesus bilang sama murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoa. Ternyata supaya iman kita teguh, kita harus berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Saya tidak akan membahas teknis doa, tapi saya mau kita belajar malam hari ini. Supaya iman kita tetap teguh, kita harus teguh berdoa. Yesus sudah kasih tahu para muridnya, kamu akan digoncangkan malam hari ini. Oleh karena itu berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ada kuncinya di sana, berjaga-jaga dan berdoa. Saya nggak bahas berjaga-jaganya, tapi saya mau kita bahas berdoanya. Karena malam itu ada dua tipe orang yang di sana. Orang yang berdoa dan tidak berdoa. Orang yang berdoa diwakili oleh Yesus. Orang yang tidak berdoa diwakili oleh murid-muridnya. Yang lebih memilih tidur ketimbang berdoa. Nah, nanti efeknya apa kita akan lihat sama-sama. Kita lanjut lagi. Makanya dikatakan di sana jelas bahwa, ya, ini Matius 26 ayat 31, berdoa akan membuat iman kita menjadi teguh atau tidak tergoncangkan. Sebaliknya, saat kita tidak berdoa, maka iman kita akan mudah menjadi iman yang mudah digoncangkan. Buktinya ada di Taman Getsemani ini. Coba perhatikan waktu Yesus, dia tegur para murid-muridnya. Berjaga-jaga ya. Yesus berdoa. Yesus pergi berdoa. Murid-muridnya pergi tidur. Sewaktu kejadian Yesus ditangkap. Ya. Yesus tahu loh dia mau ditangkap. Kalau Yesus tidak berdoa, kemungkinan besar Yesus bisa lari. Dia tahu udah mau ditangkap kok. Tapi untung Yesus kan gak lari. Murid-muridnya ngapain setelah tahu Yesus ditangkap? Lari. Murid-muridnya lari. Menarik, hanya Petrus yang kemudian berani menyarungkan pedang, dia potong. Dan seringkali kita begini sama Petrus. Seringkali kita menganggap Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus, betul? Terus kemudian stigma kita terhadap Petrus adalah, wih orang ini pengkhianat. Salah. Justru Petrus itu orang yang paling pemberani dan paling setia loyal sama Yesus. Jarak Yesus, anggaplah begini, Yesus itu disiksa di sana, Petrus itu di sini. Murid-muridnya entah berantah. Jadi seharusnya kita melihat Petrus sebagai sosok yang betul-betul loyal, bukan seorang pengkhianat. Memang dia menyangkal, tetapi dibandingkan dengan murid-murid lainnya, di mana murid-murid lainnya? Dan tahu kenapa Petrus bisa kuat? Tahu kenapa Petrus bisa sampai dia dekat sama Yesus, dia lihat Yesus disalib, dia lihat Yesus disiksa, dia bisa sedekat itu. Karena Yesus pernah berdoa untuk Petrus. Petrus, imanmu nanti akan tergoncangkan. Iblis sudah dekat menampi kamu. Tapi aku sudah berdoa supaya imanmu tidak layu, tidak jatuh. Dan betul, waktu Petrus dia yang paling dekat sama Yesus, waktu Yesus disiksa, dikatakan, kamu muridnya. Apa kata Petrus? Memang dia menyangkal, tetapi dia yang paling dekat jaraknya dengan Yesus. Dia yang terus setia melihat Yesus dari kejauhan. Murid-muridnya yang lain kemana? Tidak ada. Bukan Petrus. Ini karena Petrus didoakan. Lihat kuasa doa. Petrus didoakan sama Yesus. Makanya Petrus kuat imannya. Meskipun masih jatuh. Murid-muridnya yang lain entah berantah. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 dikatakan begini. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Perhatikan, supaya imanmu jangan gugur. Perhatikan, lihat.
Yesus berdoa, iman Petrus teguh. Lihat bagaimana berdoa itu bisa menguatkan iman kita, bisa meneguhkan iman kita. Dan perhatikan, dan engkau. Tahu kenapa murid-murid yang lainnya kembali? Kembali kemudian berkumpul kembali, itu karena Petrus. Karena Yesus sudah mengingatkan Petrus. Para penafsir sepakat, setelah Petrus melihat Yesus, dan Yesus mati di kayu salib, siapa yang mengumpulkan para murid? Petrus yang melakukan. Makanya dikatakan, dan engkau. Jikalau engkau sudah insaf Petrus, kuatkan saudara-saudaramu. Lihat bagaimana kuasa doa membuat iman Petrus tidak gugur. Memang dia jatuh, dia menyangkal, tetapi imannya kembali. Dikatakan, dan engkau, jika engkau sudah insaf. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Tidak heran kalau Petrus kemudian menjadi pemimpin di dalam murid-murid Yesus. Karena imannya lah. Tapi kenapa bisa begitu? Karena ada doa. Karena Yesus mendoakan Petrus. Karena berdoa di sana. Dan kejadian di Taman Getsemani kita lihat bahwa Yesus berdoa, murid-muridnya gak berdoa. Coba perhatikan, iman Petrus lebih hebat daripada murid-muridnya yang lain. Yesus telah berdoa. Sehingga iman Petrus teguh. Doa meneguhkan iman. Saya mau kasih tahu, berdoa bukan sekedar aktivitas biasa. Tetapi berdoa meneguhkan dan memperkuat iman kita. Yang ngerti katakan yes. Malam itu, murid-muridnya yang lain tidak teguh imannya. Mereka digoncangkan. Malam kejadian di mana Yesus ditangkap adalah sebuah gambaran dan contoh dari orang yang berdoa, mengalami pencobaan dan berdoa, dan orang yang mengalami pencobaan dan tidak berdoa. Pagi hari ini, pesan Tuhan yang pertama, kita harus belajar untuk terus berdoa. Kolose 4 ayat 2 mengatakan begini, bertekunlah di dalam doa. Dan dalam pada apa? Dalam doa itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Penting buat kita berdoa. Karena berdoa menjauhkan kita jatuh ke dalam pencobaan, jatuh dalam dosa saat kita dicobai. Nah, bayangkan kalau kita nggak berdoa pagi hari. Apa yang terjadi? Ya. Jangan sampai kita, Pak saya berdoa kok. Rata-rata saya 3 jam Pak berdoa. Tapi dalam 1 bulan 3 jam. Ya, gak gitu juga ya. Atau Pak saya berdoa 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, doa makan. It's not. Bukan seperti itu. Bapak Ibu perhatikan, coba lihat kehidupan doamu. Seperti apa? Kita mulai pagi hari dengan doa atau tidak? Coba sekali-sekali kita tes. Gak usah berdoa pagi-pagi sama berdoa, apa hasilnya? Mungkin kita bilang, Kak, saya sudah berdoa, tapi kenapa yang buruk terjadi dalam hidupmu? Dalam hidup saya tetap buruk-buruk aja tuh. Saya mau kasih tahu, kalau kamu tidak berdoa dan terjadi hal yang buruk, seharusnya yang lebih buruk terjadi sama engkau. Kita nggak pernah tahu ternyata Tuhan sudah menghentikan yang lebih buruk terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hanya buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah melakukan dan Dia mau kita belajar dari kejadian itu. Nah, kita pagi hari ini kita mau berdoa. Berdoa model apa yang Yesus lakukan? Sehingga dia kuat. Dia bisa ngomong kehendakmu lah yang jadi. Matius 26 ayat 39 dikatakan gini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, setiap pagi kalau engkau mau tahu doa yang meneguhkan iman adalah doa yang di dalamnya kita memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Kalau engkau mau tahu doa apa yang paling manjur untuk memperkuat imanmu, meneguhkan imanmu adalah doa di mana engkau berdoa memprioritaskan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Apa doa kita pagi hari? Tuhan berkati aku, berkati keluargaku, berkati pekerjaanku, semuanya kita minta semuanya. Tapi pernah gak kita renungkan sejenak pada saat kita pagi kita berdoa, Yesus, apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupanku hari ini? Pernah gak kita berdoa, Tuhan, apa sih prioritasmu dalam kehidupanku? Pernah gak kita berdoa, Tuhan, kuatkan aku supaya prioritasmu terjadi dalam kehidupanku, baik atau buruk? Itu doa yang membuat meneguhkan iman kita. Dalam doa Yesus ada sebuah permohonan. Ya, di dalam Alkitab, Paulus itu selalu memisahkan antara doa dan permohonan. Dalam doa ada permohonan. Tetapi doa tidak hanya permohonan. Mengerti kata-kata saya? Di dalam doa ada permohonan. Tetapi doa tidak harus selalu permohonan. Karena di dalam doa kita bisa mengucap syukur. Makanya perhatikan, waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dikatakan begini, yang pertama, Bapa kami yang ada di dalam surga. Kemudian, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Ada berapa munya? 3 kali. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia sudah memperlihatkan yang harusnya menjadi prioritas yang terjadi dalam kehidupan doa kita adalah kehendak Tuhan. Ya, perhatikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Munya ada 3 kali. Tuhan, jadi. Artinya apa yang ada di surga terjadi juga di bumi. Jadi kalau kehendak Tuhan kalau di surga, kan kalau Tuhan ngomong A, di surga itu semua A. Nah, kalau di bumi, Tuhan ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu kita. Makanya kita perlu tahu ini. Kita perlu tahu betul-betul bahwa dalam setiap kehidupan doa kita, harusnya kita memprioritaskan, sekali lagi memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini kunci utama dalam kehidupan doa kita. Ini gerbang utama kita mau masuk lebih dalam sama Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, kita kasih Tuhan prioritasmu apa dalam kehidupanku. Ini sebuah pernyataan saat kita ngomong Tuhan apa yang menjadi, ini sebuah pernyataan. Tuhan lihat kita, oh oke. Engkau anakku, engkau mau tahu kehendakku dalam kehidupanmu, oke. Terjadi. Dan apa yang terjadi, boom? Iman kita semakin dikuatkan. Bukan menjadi semakin lemah. Meskipun yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu itu kehendak Tuhan. Dan kita tahu Tuhan mengajar dan mengajar anak-anaknya. Saya tahu mungkin banyak dari kita yang mengalami pencobaan. Berupa penderitaan, sakit penyakit. Mungkin ada kejadian menyakitkan dalam hidup kita. Perpisahan dengan orang yang kita cintai. Ataupun apapun itu juga. Pencobaan itu bisa dalam bentuknya penderitaan. Membuat kita semakin letih, lesu, bahkan takut. Tapi sanggupkah kita berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Prioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Permohonan Yesus supaya dilalukan cawan tidak diindahkan oleh Bapa, tetapi itu mendatangkan kemuliaan bagi Bapa di surga. Doa Yesus 3 kali tidak dikabulkan. Tapi itu mendatangkan keselamatan buat engkau dan saya pagi hari ini. Dan itu memberkati seluruh dunia. Bayangkan, seringkali kita minta yang enak-enaknya, padahal yang tidak enak itu bisa memberkati banyak orang. Ada sebuah kejadian, ini kejadian betul-betul nyata, di tempat ini terjadi. Ya, saya sedikit kesaksian. Beberapa minggu lalu kami melayani orang yang sakit. Ya, saya masih ingat ada seorang yang sakit dibawa oleh kedua anaknya di tempat ini. Datang menggunakan bantal, mungkin penerima tamu melihat bapak tersebut. Datang dia menggunakan bantal dan dia minta didoakan. Anaknya
Senin pagi, beberapa minggu yang lalu datang ke tempat ini sambil menangis-nangis. Bapaknya perutnya sakit. Ada sesuatu di perutnya. Dan sakit sekali. Sampai kadang kelihatan sesuatu sedang apa di perutnya. Anaknya anehnya tidak mencari dokter dulu. Dia cari pendeta. Saya tidak ada di tempat, diterima oleh anak-anak di pastori dan oleh istri saya. Kemudian teman-teman di sana yang dari pastori pergi mendoakan ke sana. Dilayani, akhirnya dia rindu datang ke tempat ini untuk datang beribadah bersama-sama. Datang ke tempat ini, masih dalam keadaan sakit, bawa bantal. Kemudian kita doakan setelah pulang. Saya ambil minyak urapan, saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan kepada anak-anaknya, engkau juga anak Tuhan, setiap kali bapakmu sakit, engkau yang doakan pertama. Pendeta menyampaikan firman Tuhan, tidak lebih besar kuasanya daripadamu. Karena seringkali begini, pendeta itu kalau mendoakan orang sembuh, biasanya GR, dipikirnya iman sang pendeta. Bisa jadi iman orang lain, karena iman gak kelihatan. Ya, ingat waktu kasus orang diturunkan dari atas atap, Tuhan Yesus gak melihat iman orang yang sakit. Tuhan Yesus melihat iman orang yang menurunkan teman-temannya. Kita gak pernah tahu iman siapa. Jadi sebagai pendeta kalau mendoakan orang sembuh itu gak boleh jumawa gitu ya. Siapa tahu iman anaknya yang didengarkan. Nah, singkat cerita, sudah membaik. Bahkan pernah satu kali, tidak bisa buang air selama beberapa hari, 3 hari atau 2 hari. Telepon ke rumah, ke pastori, ke istri saya, didoakan. Sejam kemudian, langsung muntah-muntah. Besok paginya, bisa buang air. Puji Tuhan. Nah, tetapi ternyata penyakitnya tidak sembuh total. Masih tetap ada penyakitnya, masih tetap sakit. Saya suruh coba datang ke dokter. Coba datang ke dokter. Nah, menariknya di tengah perjalanan dia untuk sembuh tadi, di tengah harapan dia untuk sembuh, bapak ini punya seorang istri, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang yang berbeda keyakinan. Menarik, tiba-tiba istrinya datang bersama dia di tempat ini beberapa minggu kemudian setelah kejadian didoakan. Dia ngomong gini sama kita di pastori, Pak, Bu, saya mau masuk Kristen aja deh. Kenapa? Karena saya takutnya gara-gara saya ini jadi tidak didengar doanya Bapak tidak sembuh-sembuh. Saya di situ, apakah Tuhan bekerja dengan cara seperti ini? Saya tidak tahu. Tapi perhatikan, Bapak itu tetap sakit tetapi membawa satu jiwa. Sekarang saya mau tanya, ada di Alkitab kalau satu orang sembuh, malaikat bersorak-sorai? Yang ada adalah saat satu orang bertobat, surga bersorak-sorai. Pernah nggak kita berpikir dalam kehidupan kita, sakit penyakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami, suatu saat bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin engkau nggak sembuh, mungkin saat itu engkau nggak lepas dari penderitaan, mungkin engkau harus ngalamin. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa suatu saat itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Dan kalau engkau mau bertahan, kuncinya adalah berdoa. Doanya bagaimana? Prioritaskan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang, engkau nggak sembuh, tapi engkau akan mendatangkan kemuliaan, keluargamu akan diselamatkan. Mau pilih yang mana? Nah, terakhir, sebelum Bapak itu pergi pulang ke daerah, ke Merauke, Irian Jaya sana, kami konseling. Dan di situ dia kesaksian. Iya Pak, saya setiap hari doakan istri saya supaya percaya sama Yesus. Di situ ada sesuatu yang berbicara dalam hati saya. Lihat, dia tidak sembuh, tapi istrinya dimenangkan bagi Tuhan. Unik cara Tuhan. Tapi bapaknya sudah bisa jalan, sudah sehat. Gitu ya. Mungkin penyakitnya ya bisa pemulihan. Tapi lihat, melalui sakit penyakit, kadang-kadang kita minta itu, apakah pernah nggak kita minta, Tuhan saya mau sembuh. Tapi pernah nggak kita tanya sama Tuhan, Tuhan kesembuhan saya ini prioritasmu atau tidak? Dalam hidup saya. Jangan sampai ternyata Tuhan tidak anakku. Melalui penyakitmu, melalui penderitaanmu, akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bertahan, berdoa. Pernah kita berpikir seperti itu? Kebanyakan kita memaksakan. Sembuh Tuhan, sembuh Tuhan, sembuh Tuhan.
Lunaskan hutangku Tuhan, lunaskan. Ya jangan berutang lagi. Dari apa yang saya pahami, kita mengenal pencobaan ada sifatnya yang membuat kita menderita. Ya contoh tadi kelaparan, harapan yang tidak terjadi, sakit penyakit, penganiayaan. Itu pencobaan yang bisa menimpa kita dan membuat kita menderita. Contoh kasus Ayub. Ayub itu menderita. Dia dicobai dengan berbagai macam penderitaan, sakit penyakit, hartanya hilang. Orang-orang yang menyukai dia pergi semua. Nah saya yakin di setiap kita di tempat ini, apalagi orang Kristen, kalau namanya pencobaan yang judulnya penderitaan, waduh, kalau berdoa sampai keluar air mata, air hidung keluar semua. Tapi coba pencobaannya sesuatu yang membuat kita suka, nikmat. Ada dua tipenya, membuat kita menderita, membuat kita merasa enak atau nikmat. Contoh siapa? Yusuf. Yusuf dicobai oleh iblis melalui si istri Potifar. Enak nggak? Enak. Istri majikan. Tapi lihat pilihan Yusuf. Ya. Pencobaan itu sebenarnya, saya mau kasih tahu, pencobaan yang kita alami itu sebenarnya adalah pilihan antara kita mau ngikutin kehendak Tuhan atau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Itu pencobaan itu aja kok. Segala macam pencobaan, mau penderitaan, mau sakit penyakit, mau sesuatu yang menyenangkan, itu semuanya antara pilihan antara mengikuti kehendak Tuhan atau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Makanya doanya Yesus, ya biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Karena memang kehendak Tuhanlah yang harus menjadi prioritas. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan hanya itu aja kok tiap hari. Ngikuti kehendak Tuhan atau tidak, itu aja. Pagi kita bangun, naik motor, ada orang kena, apalagi hujan, cipratan, cet. Ya kan? Kita kemudian emosi, bicara kotor. Akan pilihan juga. Betul? Bicara kotor, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mengampuni, mendoakan, ya semoga cepat sampai tujuan. Kita berarti mengikuti kehendak Tuhan. Pencobaan itu cuma dua itu aja kok. Mengikuti atau tidak kehendak Tuhan. Ya, makanya orang yang dicobai belum tentu bisa berdosa. Orang yang dicobai bisa tidak berdosa saat dia mengikuti kehendak Tuhan. Makanya Yesus ngomong, biar kehendakmu yang terjadi. Kalau kita diperhadapkan dengan kehidupan pilihan kita, contoh misalkan, Tuhan kalau saya kasih perpuluhan, sampai akhir bulan mungkin 2-3 hari saya makan Indomie. Kalau saya nggak ngasih, ya masih bisa lah kebab 3 hari berturut-turut. Saat kita diperhadapkan seperti itu, apa yang menjadi pilihan hidup kita? Kita mau memprioritaskan seperti doa kita atau tidak? Itu pencobaan. Nah kadangkala begini, kadangkala orang Kristen itu mau sok-sok dikuatkan. Jadi saat kita berdoa sebenarnya, kita sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya kita sok-sok aja. Ya, kehendak Tuhan dalam hidup kita mengampuni, tapi nggak mau mengampuni. Ya, terkadang kita sudah mengerti, kita sudah dengar firman. Makanya berdoa akan menguatkan kita untuk memilih melakukan dan menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya pada saat kita berdoa, berdoa kayak Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Di bumi, siapa yang melakukan kehendak di bumi? Ya engkau dan saya. Makanya doanya Yesus sama waktu di Getsemani. Kehendakmu yang jadi. Makanya berdoa akan menguatkan kita untuk memilih dan melakukan menggenapi kehendak Tuhan. Makanya penting Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa di pagi hari. Makanya penting buat kita, setiap kita yang hadir pagi hari ini, setiap kita bangun pagi, kita berdoa. Ada juga jam-jam doa pribadi kita, ada juga jam-jam kita untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kita, berdoa bersama-sama. Ya. Dan penting juga kita untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan orang lain, mendoakan pendeta kita, mendoakan pemimpin rohani kita. Karena pemimpin rohani kita juga manusia, dicobai terus setiap hari. Sama jika pencobaannya. Kita semua sama mengalami, kita semua dicobai. Makanya penting kita untuk saling mendoakan, yang setuju katakan amin.
Doakan anak-anak kita pada saat kita bangun pagi hari. Doakan anak-anak kita. Ya Tuhan, si sulung Tuhan, tolong carikan pekerjaan. Kuatkan imannya. Tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan si sulung. Si bungsu Tuhan, tolong. Itu doa. Pencobaan itu seperti jelangkung. Tahu jelangkung? Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Itu jelangkung. Pencobaan tidak pernah diundang datang kehidupan kita. Pencobaan tidak menunggu kita sampai siap baru kita dicobai. Tidak. Iblis nggak pernah menunggu seperti itu. Setiap saat dia akan terus mencobai sampai kita jatuh. Nyari teman di neraka. Kan begitu. Ya. Makanya di dalam Kolose 4 tadi dikatakan, bertekun di dalam doa secara terus menerus. Jangan sampai kita kayak polisi India. Tahu polisi India? Sudah kejadian baru datang. Kan begitu. Sudah kejadian baru datang. Sudah terjadi hal yang buruk dalam hidup kita, karena kita nggak melakukan kehendak Tuhan, baru kita nangis-nangis. Nah, itu polisi India. Mental polisi India. Ya. Makanya pagi hari ini sekali lagi saya mau katakan, doa akan meneguhkan hari-harimu dan saya. Doa akan meneguhkan iman kita. Aktivitas kita berdoa akan membuat kita dapat memilih, membuat kita kuat untuk menjalani apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Doa akan seperti itu. Coba perhatikan kehidupan kita akhir hari ini. Apakah kita punya jam-jam doa kita? Ya. Saya yakin dan percaya jemaat GBI Kumene berdoa 3 jam sebulan. Oh enggak ya, bercanda. Ya, saya yakin semuanya berdoa. Kita mulai pagi hari, kita berdoa. Dalam kebudayaan orang Yahudi, mereka punya kebiasaan untuk berdoa. Daniel mencatat 3 kali dia berdoa menghadap Yerusalem. Hello, apa kabar kita? Apakah kita masih berdoa? Berdoa akan memampukan kita, bukan hanya melewati hari, tetapi memampukan kita memilih apa yang menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar. Jangan berkata, Tuhan aku sudah berdoa, tetapi kenapa masih jelek hidupku? Hei, Tuhan sudah mencegah yang terburuk. Tuhan sudah mencegah yang terjelek. Dan kau masih gak mengucap syukur, keterlaluan. Ngerti maksud saya ya? Contohnya begini. Pada saat kita, mungkin, kita selesai berdoa nih pagi-pagi. Kita keluar rumah. Pada saat kita keluar rumah, ada anak-anak tetangga naik sepeda, nabrak kita. Kita lagi main handphone, nabrak kita, jebret. Kita marahin. Tapi bersamaan dengan itu, ada bus kencang melebat di depan kita. Dan hanya karena anak ini, dia nabrak kita, kita marah. Padahal anak ini sedang menyelamatkan kita dari bus yang kencang. Seperti itu seringkali kehidupan doa kita. Kita sudah berdoa, Tuhan tegur kita dengan kejadian yang tidak terlalu buruk. Tapi kita sudah marah-marah. Ah Tuhan kamu gak adil, ah Tuhan kamu begini, kamu begini. Padahal Tuhan sudah mencegah yang terburuk yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita pagi hari ini belajar, anak-anak muda, adik-adikku sekalian, SMP, SMA, belajar kita mulai berdoa. Saya jemput WL Singers, pemain musik, maju ke depan. Mari kita sama-sama berdoa, yang setuju katakan amin. Pagi hari ini saya berdoa untuk kita semua dan saya mengajak untuk kita semua, mari kita kembali, hidupkan kembali kehidupan doa kita. Berdoa akan membuat iman kita semakin kokoh. Mari kita bangkit berdiri. Berdoa akan membuat iman kita semakin kuat, iman kita teguh di dalam Tuhan. Berdoa akan memampukan kita untuk memilih, memprioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan,
Katakan ku berindu. Diam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Lirik keduanya kita katakan, saat kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku Mengecewakan. mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. tiada yang Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kalau mau doa kita berkuasa, doa itu lahir dari iman. Iman lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Semakin engkau mendengar firman Kristus, semakin engkau kenal kehendaknya, semakin engkau tahu apa yang menjadi prioritas Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga pada saat engkau berdoa, engkau tinggal berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maukah kita dalam setiap kehidupan doa kita mulai setiap pagi, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Maukah setiap kita bersujud berdoa, kita berdoa seperti Yesus berdoa. Jikalau sekiranya cawan ini bisa lalu, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Jikalau sekiranya mungkin ada hal buruk yang terjadi, engkau bisa lalukan Tuhan. Tapi kalaupun tidak, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya tidak mengerti apa yang mungkin Tuhan tidak lakukan dalam kehidupanmu dan saya. Mungkin Tuhan tidak lakukan sakit penyakitmu. Mungkin Tuhan tidak lakukan perkara-perkara finansialmu. Mungkin Tuhan mau mengajari engkau sesuatu mulai dari kehidupan itu. Tuhan mau engkau dan saya semakin kenal dengan Dia. Tuhan mau engkau dan saya memprioritaskan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata, katakan memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasa
tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dikatakan di sana doa mengubah segala sesuatu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa pada saat kita berdoa yang dirubahkan adalah kita? Kita yang mungkin sering bermohon ini itu. Pada saat kita berdoa, kita mau kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kemauan kita berubah menjadi seperti kemauan Tuhan. Yakobus mengatakan doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat kita berdoa, doa mengubah segala sesuatu. Tetapi yang paling pertama dirubah adalah engkau dan saya. Keinginanmu dan keinginan saya dirubah di hadapan Tuhan menjadi seturut kehendaknya. Saya mengerti mungkin kita mengharapkan, ada pengharapan kita. Kita mau sembuh dari segala macam sakit penyakit. Kita mau sembuh dari segala macam kesengsaraan. Tapi teruslah berdoa. Bangun kehidupan doamu di hadapan Tuhan. Doakan orang lain. Berdoa memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari setiap kita, pagi hari ini kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita mau di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan membangun kehidupan doa kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau Tuhan membangun kembali mesbah-mesbah doa kami yang sudah mulai kami tinggalkan. Kami mau Tuhan mulai mencari apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam doa kami. Kami mau Tuhan, saat kami berdoa kami tidak hanya bermohon, tapi kami mau mencari apa yang menjadi keinginan-Mu di bumi ini melalui kehidupan kami. Mari Engkau rubah kehidupan doamu. Engkau yang sudah sering berdoa, tapi Engkau bermohon kanan kiri. Pagi hari ini melalui pengajaran ini kita mau berdoa seperti Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan dengan begitu engkau mengerti bahwa Bapamu adalah Bapa yang baik, yang selalu memberikan apa yang terbaik, apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara di depan jemaat-Mu. Materikan firman itu, sehingga firman itu bertumbuh subur. Buah-buahnya terlihat dalam kegiatan kami, dalam perilaku kami,
dalam kehidupan doa kami. Sehingga sepanjang hari iman kami terus kuat. Kami dicobai tapi tidak jatuh. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Kerinduan mereka Engkau tilik Tuhan. Saat mereka bermohon di dalam doa-doanya. Engkau selalu menjawab doa kami. Engkau selalu mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Biar kehidupan doa kami diperbaiki terus di dalam Engkau. Dibaharui terus menerus di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau terus-terus berjaga-jaga dan berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua ini berkat Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Namun sebelum itu, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang hidup, yang mengingatkan kami untuk pada pagi hari ini Tuhan. Agar kami Tuhan terus tetap berdoa dan berjaga-jaga kepadamu Bapa. Kembalikan kami Tuhan, kembalikan mesbah doa-doa kami Tuhan kepadamu Bapa. Agar semakin hari kami semakin intim denganmu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi umat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuatmu berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, kau lega dan bernyanyi terus perubahan. Sama-sama katakan. Bagi jemaat Tuhan yang belum mengambil ayat tahunan, boleh silakan ambil ke depan. Sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang belum mengambil ayat tahunan, boleh maju ke depan untuk mengambil ayat tahunan. Mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya untuk semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
persembahan kita pada saat ini. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan penyampaian untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Saya persilakan kepada Pastor Ezra. Ya, kegiatan sepekan masih sepanjang bulan Januari ini, terus akan masih diliburkan sampai dengan nanti mulai Februari kita akan mulai lagi kegiatan dan akan diumumkan. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin dalam beberapa minggu ini baru hadir kembali di tempat ini, saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Nah, Bapak Ibu juga sekalian yang baru datang dan belum mengambil ayat tahunan, di depan sudah ada ayat tahunan, silakan nanti diambil satu orang satu. Yang sudah mengambil ya sudah, gitu ya, diimani dan yakinlah, percaya bahwa melalui firman Tuhan itu Tuhan berbicara untuk engkau dan saya sepanjang tahun ini. Ya, dihafalkan ayatnya, gitu. Kalau misalkan Pak saya tidak mengerti ayatnya, mungkin bisa konsultasi sama saya, nanti saya kasih tahu. Gitu. Udah macam ini ya peramal gitu ya. Ya, kalau memang mau ini boleh nanti sama saya, gitu ya. Ayatnya apa? Gitu. Siapa tahu ayatnya ternyata ayat-ayatnya yang agak sedikit seram kan begitu ya. Kamu akan dianiaya dan ini oleh namaku kan begitu. Udah takut duluan. Ya, silakan nanti ngomong. Biar kita doakan, biar dikuatkan. Gitu ya. Dan sekolah minggu juga kita sudah buat. Ya, kita akan benahi selebihnya. Sedikit demi sedikit, kita sudah pasang juga AC. Kalau ditanya dananya cukup atau tidak, ya masih minus. Ya, tapi saya yakin dan percaya kalau sudah berdiri seperti itu Tuhan akan cukupkan kemudian. Itu. Jadi Bapak Ibu yang masih terus mau terbeban boleh bantu, boleh nanti kirim ke rekening gereja terus tulis di bawahnya untuk ruangan sekolah minggu, boleh seperti itu. Ya, nanti kita akan chat-chat lagi dengan gambar-gambar, dengan kartun-kartun yang menarik sehingga anak-anak kita bisa beribadah dengan tenang di sana. Nah, terus yang berikutnya untuk kegiatan kita sepekan ini tidak ada, nanti hanya hari Jumat kita akan ada latihan untuk ibadah raya 2, kemudian hari Sabtu untuk ibadah raya 1, ibadah raya pertama tetap jam 9 pagi, ibadah raya kedua tetap jam 5 sore. Kemudian jangan lupa setiap Sabtu pagi kita ada saraba, doa pagi bersama di tempat ini. Ini bukan bikin konten tetapi betul-betul doa yang dikontenkan gitu ya. Jadi bukan bikin konten doa, bukan. Tetapi doa yang kemudian kita kontenkan. Jadi karena kita ingin memberkati, tidak hanya ruang dibatasi oleh ruang dan tempat saja, ruang dan waktu, tapi kita bisa memberkati banyak orang melalui doa-doa kita. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mungkin butuh didoakan, boleh WhatsApp ke saya, kita akan doakan juga di Saraba. Karena mungkin ada beberapa orang yang terlintas di pikiran saya, kita doakan. Di Saraba yang punya pergumulan-pergumulan khusus kita doakan. Gitu ya. Nah, lalu kemudian jam 4 sorenya hari Sabtu ada doa puasa di tempat ini, doa para pelayan yang akan melayani Tuhan. Tempat ini bersama-sama dengan kita. Nah, untuk kemudian berikutnya dari pemuda kita masih pencari dana gitu ya. Jadi memang saya kasih kencang saja di pemuda cari dana. Terserah nanti dananya mau diapakan gitu kan. Jadi pemuda kita akan mengedarkan kupon bazar perbabian. Dia dunia babi. Ya kalau yang ini yang sudah pasti enak. Agak beda sedikit lah dari PMK-PMK yang sering datang. Gitu ya, karena chefnya anjas. Jadi kalau babi ricanya anjas sama ayam ricanya itu sudah quality controlnya sudah lolos. Gitu ya, seperti yang kita tahu bersama. Gitu. Jadi nanti apa menunya? Oh ya tuh, sudah ada tuh. Sayur tutu, es cendol, babi kecap. Ini kita bikin sendiri semua ya? Ya, kita ingin bikin sendiri semuanya. Jadi bukan dipesan-pesan gitu ya. Jadi jangan sampai, kalau rasanya lebih enak daripada Alto, puji Tuhan. Kan begitu. Dan saya pastikan lebih enak daripada Alto. Gitu ya. Untung anjas nggak ditarik ke Alto. Gitu kan. Nggak jadi hamba Tuhan lagi nanti. Gitu. Gitu ya. Jadi chef di sana bahaya kan begitu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara saya nanti akan ada perwakilan pemuda di sana yang akan mengedarkan kupon. Itu ya, mari kita dukung sama saya. Ini Basar Antar kan ya? Pengantaran hari Kamis. Tanggal 25 Januari 2024 gitu. Jadi pesan gitu ya, ini menunya enak-enak semua. Yang penting pastikan kita minum Benekol 5 hari sebelum. Itu pastikan kita minum Benekol supaya kuat-kuat sedikit kan gitu ya. Gitu. Nah, itu dari teman-teman pemuda dan youth di tempat ini akan ada kegiatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mau mendukung dan mau berperan serta mendukung anak-anak muda kita di tempat ini melakukan pencarian dana silakan. Karena mereka sudah cari dana kemana-mana gitu ya. Puji Tuhan.
Saya melihat pergerakan anak muda kalau suruh cari dana cepat gitu ya. Nah, doa juga cepat ya mereka, doa gitu ya. Karena doa pagi isinya anak-anak muda di tempat ini biasanya kan gitu. Agak beda sedikit dengan gereja tempat yang lain. Nah, berikutnya istri saya masih ngurusin rumah yang ada di Bekasi karena mau dikontrakan dan harus memisah-misahkan barang sehingga saya harus jaga dev dan lain sebagainya sehingga ada beberapa hal yang mungkin saya terlupa atau saya lupakan. Ya, karena kemarin juga saya tiba-tiba dipanggil ada urusan kerjaan jadi harus keluar kota tapi 1 hari saja karena cuma ke Takalar dan kemudian balik kembali. Tapi puji Tuhan pagi hari ini jemaat Tuhan dilayani dengan baik, firman Tuhan dan puji-pujian dilayani dengan baik. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan program kerja kita untuk tahun 2024, ya, selama 2 minggu ke depan kita akan membuka buat Bapak Ibu seluruh saudara-saudara sekalian, silahkan WhatsApp saya atau ngobrol langsung ke saya kalau ada masukan terkait gereja kita di tempat ini. Mungkin ada perbaikan pelayanan, misalkan Pak, mungkin ini penerima tamunya ada juga dong di bawah, gitu kan? Atau parkirannya dong diperbaikin, ada juga yang tukang parkirnya. Nah itu kita butuh masukan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus akui tidak ada gereja di dunia ini yang sistemnya itu demokrasi. Ngerti maksud saya? Tidak ada di dunia ini gereja itu pakai sistem demokrasi. Ada DPR-nya, ada tidak. Gereja Tuhan itu selalu otoritas dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus. Yang kemudian turun kepada Gembala Sidang. Seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan Gembala Sidang yang mau top bottom top, mendengarkan dari bawah, pergunakan fasilitas itu dengan baik. Nah saya membuka untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi yang mau memberi masukan, saya akan terima masukannya. Semua masukan dalam hal apapun kita akan terima dan kita akan tampung. Diterima itu bukan arti dilakukan ya, tetapi kita terima dan kita tampung dan kita akan bicarakan. Seperti itu. Jadi selama 2 minggu ke depan, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau terkait perbaikan pelayanan, perbaikan apapun di tempat ini termasuk pengembangan pelayanan, atau mungkin Pak, mungkin kita bisa adakan doa Pak, di mana? Itu di rumah sakit UNAS itu loh, yang bagiannya apa, yang tempat kemo, tempat apa, kita doakan orang di situ. Bisa juga karena saya beberapa kali di situ, 1 kali saya diundang orang, saya bisa mendoakan 3 orang, padahal cuma 1 yang undang saya. Karena setelah dia tahu di depannya didoakan, yang sebelah sana yang Kristen juga mendekati kita. Pak, di sana boleh juga didoakan, kan begitu. Nah puji Tuhan beberapa kali saya mendoakan orang semuanya lewat. Kan gitu ya. Serius, boleh tanya sama anak-anak ini. Saya setiap ke sana mendoakan orang itu lewat. Ya, gitu. Saya masih ingat waktu itu ibu kosnya Vero. Minta didoakan juga, padahal orang tidak percaya. Minta didoakan, sudah lewat juga. Gitu ya. Lalu kemudian ada Ibu Yeni. Ibu Yeni juga kita doakan terus, kita pantau. Itu lewat juga. Gitu kan. Jadi pasti kita akan bantu di dalam doa gitu loh. Ya, mungkin kalau ada masukan seperti itu boleh juga dan puji Tuhan. Hasil kita mendoakan seperti itu ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Gitu. Melalui sakit penyakit, melalui kejadian dalam hidup kita akan ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal nama Tuhan. Oleh karena itu untuk gereja Tuhan di tempat ini 2 minggu ke depan kalau ada masukan silakan saya di WhatsApp atau diomongin langsung, tidak apa-apa. Kita terima masukannya. Gitu. Karena nanti kalau misalkan sudah rapat bersama-sama dengan seluruh pengurus, maka itu adalah hasil dari apa Bapak Ibu yang dimasukkan. Karena kita akan bikin formulanya, kita akan rancangkan yang terbaik dan kita akan pikirkan semuanya. Seperti itu. Kalau dulu hanya beberapa orang yang memberi masukan, kita berkumpul berapa orang yang sudah lama, ya pernah tahu pernah tua, kita kumpul-kumpul. Tapi sekarang saya mau seluruh jemaat tergabung. Nah, kemarin ada yang sudah memberi usul sebenarnya. Kursi sebelah kita itu kursinya plastik, gitu ya. Kalau Oma di sana duduk di kursi plastik kan nggak ada empuk-empuk ya Oma ya. Harusnya dirubah sana yang warna merah begitu kan. Ada kemarin yang ngusul, gimana kalau kita melakukan kampanye kursi namanya. 1 orang bertanggung jawab 1 kursi. Pak, ini harga Futura ini mahal. 1 kursi ini saya bilang sama anak-anak, kalau kalian curi kursi ini jual di luar, 250 masih dapat. Karena harga barunya 500 lebih. Kursi Futura ini. Kan begitu. Nah, jangan nyuri nanti. Jadi 1 kursi itu 500 ribu. Gitu. Wah, Pak, saya mahasiswa Kak. Oh jangan, tenang aja gini. Di dalam Tuhan, selalu ada Tuhan kasih hikmat. Ya. 500 ribu terlalu kecil kalau dibayar langsung.
Nah coba kita berpikir kalau 500 ribu 5 bulan. Ya kita bayar. Misalkan 5 bulan artinya 100 ribu per bulan. 100 ribu kalau kita bagi 30 hari, it's mean kita hanya mengeluarkan 3 ribu per hari. Nah 3 ribu itu berarti ST kita yang berkurang. Kan gitu. Betul? Nah coba kita berpikir seperti itu. Jangan membesarkan masalah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengatur masalah dengan baik. Nah seperti itu maksudnya. Ini usul aja, ada yang usul seperti itu kemarin. Gitu. Nah kalau misalkan ada yang usul lain lagi ya silakan. Kita sangat terbuka. Gitu. Kemarin ada yang usul juga, oh drumnya Pak, ini drumnya kan, jadi mungkin Bapak Ibu sudah agak sedikit berbeda mendengar karena kemarin suara drumnya itu keluar semua. Jadi kalau pemain drumnya kenceng banget mukulnya, kita akan kenceng juga di bawah. Akhirnya suara vokal seringkali tidak kedengaran. Makanya kita tutup drumnya, kita isolasi, sehingga drumnya hanya dia sendiri yang dengar. Rasakan sendiri drummu kan begitu, keras-keras sendirilah. Gitu. Yang kita dengarkan lebih halus dan lebih enak. Seperti itu, makanya kita ini nanti. Cuman memang kita belum atur dengan baik sound systemnya, kita belum di setting ulang karena baru kemarin selesai. Ya kemarin Aris, Anjas dan Yabes kerja bakti bikin isolasi ini, ruang isolasi ini, ya sehingga kita bisa ibadah dengan nyaman. Nah itu juga masukan dari ini. Saya kalau musik agak cepat, gitu ya, musik agak cepat. Karena basic saya adalah dulu saya besar pelayanan di pelayanan musik, pujian dan penyembahan. Jadi ya maaf kata kalau yang bagian itu expert lah kan begitu. Gitu. Makanya saya senang kalau ibadah kita yang di atas banyak orang sehingga kita tidak ragu-ragu memuji nama Tuhan. Kita bermazmur menyanyikan nyanyian baru gitu ya. Karena biasanya kalau cuma 2 orang di sini di depan kurang pede misalnya. Ya kan 1 orang kasih jauh mic-nya sudah nggak dengaran dari atas. Padahal kita ini GBI seringkali kita menyanyikan nyanyian baru, kita bermazmur bagi nama Tuhan. Kan begitu ya, terdengar rame. Karena memang seperti itulah GBI. Itu. Jadi nah itu salah satu masukan-masukan dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin kita bisa aplikasikan di tempat ini. Atau mungkin ada Pak, pakai QRIS dong persembahannya. Nah sudah ada QRIS-nya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian cuman kita belum bikin di setiap, nanti kita akan bikin di setiap belakang kursi itu akan ditampilkan QRIS. Jadi Bapak Ibu kalau yang cashless yang sudah 4.0 gitu ya, otaknya sudah 4.0. Kalau kayak saya kan masih 1.0 gitu ya. Yang sudah 4.0 boleh tinggal scan gitu kan. Wah saya nggak bawa cash. Nah, berarti masukinnya besar kan begitu. Gitu. Ya boleh nanti di scan. Nanti kita akan pikirkan bagaimana supaya QRIS-nya yang di belakang itu bisa ada di belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi kalau yang di bagian sana harus diganti dulu kursinya kan begitu. Supaya bisa QRIS-nya masuk. Gitu. Nah mungkin itu saja pengumuman dari saya. Saya kembalikan lagi. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Sebab besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Bapa di sorga, Engkau yang sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau memberikan kami hati limpah penuh ucapan syukur pada pagi hari ini. Hidup kami dimerdekakan pada pagi hari ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Orang-orang yang diberikan waktu oleh Tuhan untuk datang bernyembah memuji Engkau. Hati yang lapar dan haus akan Engkau, kami percaya sudah dipulihkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menaikkan ucapan syukur kami. Kalau kami boleh ada di tengah-tengah perhimpunan kami pada pagi hari ini, kami percaya bukan kami lagi Bapa, tapi Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau membawa kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, seluruh kehidupan kami akan kami hadapi di sepanjang minggu ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kiranya Tuhan memegang tangan kami, Tuhan menjaga, memeliharakan kami di sepanjang minggu yang kami hadapi. Kami berdoa biarlah kiranya keberhasilan, kesuksesan yang datang dari pihak Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih bersekolah Tuhan, yang kuliah Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Bahkan biarlah kiranya Engkau menjadikan mereka berhasil. Hikmat baru Tuhan turun baginya. Demikian pun juga anak-anak kami Tuhan yang mencari pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka jalan. Kami percaya pekerjaan itu adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mengasihi orang-orang yang mencari Engkau, orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami Tuhan yang mencari jodoh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan menyiapkan jodoh yang terbaik baginya. Jodoh yang mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Sebagai apapun mereka Tuhan, kami percaya, kami berdoa Engkau memperhitungkan apa yang mereka sudah buat. Waktu yang mereka sudah berikan bagimu Tuhan, talenta yang Engkau berikan Tuhan, mereka pakai untuk berbakti, memuji, memuliakan Engkau, melayani Engkau, melayani jemaat-Mu dalam memuji, bersorak, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pekerjaan umat-Mu Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Sebagai apapun Tuhan kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjadikan kami berhasil di sepanjang minggu yang kami hadapi. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, semuanya Tuhan jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kiranya di usia yang lanjut, panjang umurnya, putih rambutnya dia pakai untuk memuji, memuliakan Engkau. Bahkan memberkati keturunannya, anak-anaknya, mantu-mantunya dan cucu-cucunya Tuhan, Engkau berkati. Berdoa khusus buat anakmu Pastor Ezra Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun bagi hamba-Mu yang Engkau sudah pakai dan persiapkan Tuhan, untuk melayani umat-Mu dan kerja-Mu di tempat ini. Kiranya hikmat Tuhan turun baginya. Kiranya pengertian hanya datangnya daripada pihak Tuhan menjadi bagian Pastor Ezra. Sehingga apapun yang diperkatakan semuanya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih di luar kota. Ibu Gembala Tuhan, Mama Dev, yang mungkin masih ada di Bekasi. Bahkan Ibu Rose keluarga yang mungkin masih di Jakarta Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati.
Kiranya dalam perjalanan mereka bahkan boleh kembali tiba di tempat ini. Bersama-sama kami memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan tolong, Tuhan kasihani bangsa kami. Jadikan kami bangsa yang makmur Tuhan. Sejahtera Tuhan, bangsa yang aman Tuhan. Teristimewa dalam kami menghadapi tahun politik. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya. Untuk memerintah takut dalam Tuhan. Bahkan para aparat keamanan Tuhan, TNI Polri Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati. Untuk menjaga, memelihara keamanan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa, mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan satu teduh sejenak berdoa. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa bersatu dulu sebentar. Asa dan lagi lesu, berkata
kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Para pelayan Tuhan, ayo kita sama-sama doa. Doa. Sorry for the last song. For the last song, sorry.